Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Maya Utami Dewi, pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Anti Korupsi pada kesempatan kali ini. Adapun tema yang saya ambil pada pertemuan kali ini adalah penegakan hukum di Indonesia. Baiklah, langsung saja kita mulai untuk pertemuan kali ini. Penegakan hukum di Indonesia. Dalam pergaulan hidup kita sehari-hari, terdapat berbagai macam kaidah atau norma yang mengatur kehidupan kita. Ketika kita hidup mulai dari keluarga saja, itu sudah ada aturan di dalamnya. Masing-masing keluarga mempunyai tata cara tersendiri, memiliki aturan tersendiri di dalam keluarganya. Demikian juga ketika kita keluar, hidup bersama dengan masyarakat yang lain, terdapat berbagai macam kaidah atau norma yang mengatur kehidupan kita. Berkenaan dengan kaidah atau norma, maka kita mengenal berbagai kaidah atau norma yang meliputi ada norma agama, ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, ada norma adat, dan ada norma hukum. Ini adalah berbagai kaidah atau norma yang berkembang di wilayah negara kita, bangsa Indonesia. Mulai dari norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma adat, dan norma hukum. Kalau norma agama terkait dengan hal-hal segala sesuatu yang terkait dengan keagamaan. Apapun agamanya selalu memiliki aturan-aturan yang baik untuk umatnya. Nah, demikian juga dengan norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan istilahnya kita tidak boleh katakanlah mengumbar sesuatu yang sifatnya nanti menimbulkan sesuatu yang kurang baik begitu ya, dan sifatnya bersifat asusila. Nah, ini tentunya bagi Mas dan Mbak semuanya sudah memiliki pemahaman apa itu perbuatan asusila, seperti itu ya. Kemudian untuk norma kesopanan ini lebih terkait dengan hal-hal seperti kita dalam berinteraksi dengan tetangga, dengan orang tua, terutama dengan orang yang lebih tua, terutama ya ada adat sopan santun yang harus tetap kita pegang karena itu juga merupakan warisan dari leluhur kita. Kemudian ada norma adat. Nah, norma adat ini juga merupakan warisan dari leluhur kita, di mana ada adat istiadat di masing-masing daerah yang harus diikuti. Kemudian ada juga norma hukum. Kalau norma hukum ini tentunya terkait dengan pihak pemerintah yang menentukan aturan-aturan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, negara Indonesia sendiri ya berdasarkan atas hukum. Jadi negara Indonesia ini memiliki dasar hukum, tidak berdasarkan kekuasaan. Ini yang harus digarisbawahi. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan. Di mana pemerintah itu wajib mengadakan atau memelihara ketertiban masyarakat. Jadi seandainya di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang membuat tidak tertib, misalkan adanya pembiakan liar, kemudian premanisme, kemudian kejahatan yang merajalela. Nah, ini merupakan kewajiban dari pemerintah untuk menjaga ketertiban yang ada di dalam masyarakat tersebut, termasuk tidak hanya bagaimana menertibkan tapi memelihara. Ya. Nah, kemudian tentunya dalam melaksanakan ketertiban itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi baik dari masyarakat sendiri, kalau memang sudah ada ketentuan dari pihak pemerintah, aturan-aturan yang berlaku ya harus ditaati ya. Dari pihak aparat sendiri, kalau misalkan memang untuk menjaga, memelihara ketertiban juga harus memberikan satu sikap, satu tindakan yang bisa menjadi contoh, yang bisa menjadi bentuk
mengayomi kepada masyarakat semuanya, sehingga kita merasa aman, nyaman, dan tentram tinggal di negara Indonesia ini. Nah, berikutnya setelah kita melihat bahwa Indonesia ini berdasar hukum, kita lihat dari konsep negara hukum. Negara yang berdasarkan atas hukum pada hakikatnya adalah suatu negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan berkeadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara dan penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Nah, ini adalah pemahaman dari konsep negara hukum. Jadi segala kewenangan, segala kekuasaan yang ada, yang dilakukan oleh pemerintah selama menjabat seperti itu ya, dan alat-alat kelengkapan negara yang membantu untuk terlaksananya negara yang tertib dan aman, dan para penguasa itu semata-mata berdasarkan hukum atau diatur oleh hukum. Jadi tidak ada kesewenang-wenangan. Kalau sampai masih ada pihak pejabat pemerintah yang melakukan tindakan sewenang-wenang tanpa didasari oleh hukum, itu bisa dituntut ya, istilahnya bisa diperkarakan seperti itu. Karena kalau kita kembali kepada konsep negara hukum, bahwa semuanya itu ada dasarnya seperti itu. Nah, alat kelengkapan negara dalam hal ini salah satunya adalah lembaga penegak hukum. Kita perlu memahami dulu siapa saja lembaga penegak hukum yang kita miliki. Yang pertama ada pihak kepolisian. Ya, jadi ini merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang sangat dekat dengan masyarakat karena segala sesuatu, tindak kejahatan, tindak kekerasan, kriminalitas yang terjadi itu biasanya yang menangani pertama itu adalah dari pihak kepolisian. Nah, kemudian yang kedua ada kejaksaan. Nah, untuk kejaksaan di sini mungkin lebih diarahkan ke tingkat penegakan hukum yang sifatnya lebih tinggi, sifatnya lebih intensif, ya, lebih spesifik seperti itu. Kemudian ada juga kehakiman. Nah, ini merupakan lembaga peradilan yang kita miliki dari apa yang sudah dimiliki, bukti-bukti yang ada di pihak kepolisian ataupun di pihak kejaksaan, tuntutan yang diberikan itu semuanya nanti akan diuji ya, kemudian diperbincangkan lebih lanjut, kelanjutannya apakah bersalah atau tidak itu ada di lembaga kehakiman. Nah, untuk peradilan-peradilan sendiri yang ada di tempat kita itu ada peradilan agama, ada peradilan militer, ada peradilan tata usaha negara, dan ada peradilan umum. Nah, berikut adalah prinsip-prinsip dari sebuah negara hukum. Setelah kita tadi memahami apa sih negara hukum itu, kemudian kelengkapan lembaga hukum itu apa saja. Nah, kita sudah tahu tadi ada kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Nah, sekarang kita perlu memahami prinsip-prinsip dari negara hukum. Prinsip dari negara hukum ini ada prinsip the rule of law, prinsip legalitas, prinsip equality before the law, dan equality justice under law. Biasanya ciri khas atau sifat pada negara hukum yaitu memiliki tujuan menjamin kepastian hukum. Jadi harapannya apapun segala sesuatu yang memerlukan bantuan dari hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ini harus ada jaminan apakah kepastian hukumnya, ya. Jadi di sini kalau sampai tidak ada kepastian hukum, berarti prinsip negara hukum ini belum bisa berjalan. Nah, berikutnya adalah penegakan hukum. Apa sih penegakan hukum itu? Penegakan hukum artinya kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah yang mantap dan pengejauhan tahan
dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut Sutioso Bambang tahun 2004 di bukunya halaman 57-67. Jadi pada dasarnya inti dari penegakan hukum itu serangkaian kegiatan yang tujuan dari kegiatan itu untuk memelihara, mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Supaya kita bisa mendapatkan kehidupan yang lebih nyaman, kehidupan yang lebih aman, tentram, sejahtera bagi seluruh warga masyarakat bangsa Indonesia. Nah, penegakan hukum ini akan terpenuhi jika memenuhi beberapa kondisi di bawah ini. Di antaranya yaitu 5 pilar hukum harus berjalan dengan baik. Apa saja 5 pilar hukum tersebut? Yang pertama yaitu instrumen hukum yang baik. Yang kedua, aparat penegak hukum yang tangguh. Yang ketiga, peralatan yang memadai. Yang keempat, masyarakat yang sadar hukum. Dan yang kelima, birokrasi yang mendukung. Nah, kita akan mencoba membahas satu persatu dari pilar hukum yang menyebabkan penegakan hukum itu bisa terpenuhi. Yang pertama, instrumen hukum yang baik. Tentunya untuk menghasilkan satu hukum yang bisa berjalan dengan baik dan benar, kita memerlukan instrumen hukum yang baik. Di antaranya adanya undang-undang, adanya aturan-aturan yang jelas, adanya kebijakan-kebijakan yang mendukung hukum tersebut, sehingga seandainya ada yang melanggar, ini kita sudah jelas, masyarakat umum pun sudah bisa menilai bahwa itu nanti akan mendapatkan hukuman apa, misalkan seperti itu. Nah, ini termasuk dalam salah satu instrumen hukum yang baik. Jadi ketika kita membicarakan undang-undang tersebut, aturan-aturan tersebut yang menjadi dasar dari hukum yang dipergunakan, ini kita sudah harus bisa menampung semua aspirasi dari masyarakat. Yang diinginkan oleh masyarakat itu yang seperti apa? Ya, karena kita juga punya norma-norma tadi, ada norma agama, ada norma susila, ada norma yang lain-lain tadi banyak sekali ya di situ ya. Nah, ini kita bisa melihat bahwa itu termasuk dalam kaitan instrumen hukum yang baik. Nah, kemudian yang kedua, aparat penegak hukum yang tangguh. Seringkali yang terjadi di kondisi sekarang ini, apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu terkadang kurang memberi hal yang sifatnya mengayomi, sehingga mulai muncul ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap aparat penegak hukum ini. Karena ternyata di banyak kasus ada juga banyak aparat yang melanggar hukum. Nah, di sini kita harus memiliki SDM atau sumber daya manusia yang benar-benar bisa menjadi contoh atau teladan bahwa aparat penegak hukum itu benar-benar aparat penegak hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga, peralatan yang memadai. Untuk bisa menegakkan hukum, kadang-kadang kita harus memiliki peralatan yang bisa menunjukkan atau menjadi alat bukti, begitu ya. Jadi ada katakanlah beberapa hal, misalkan dari sisi CCTV atau mungkin keakuratan gambar dan lain sebagainya, dengan peralatan yang kita miliki semuanya bisa terpatahkan, ya. Jadi di sini seandainya itu secara normalnya kita mungkin berpikir, wah ini tidak mungkin bisa terungkap karena bukti-buktinya kurang kuat. Tapi karena kita punya peralatan yang memadai, yang bisa mendeteksi kejadian tersebut, ini bisa cukup membantu untuk menegakkan hukum. Nah, kemudian masyarakat yang sadar hukum. Nah, ini juga agak susah ya, karena kondisi sekarang itu terkadang ada yang sudah tahu hukum, tapi tidak mau tahu. Nah, ini yang agak susah di sini. Jadi, masyarakat yang sadar hukum ini diharapkan nanti bisa memberikan contoh, bisa memberikan teladan, bisa membantu mensosialisasikan sehingga tercipta masyarakat yang aman dan tentram, seperti itu. Kemudian birokrasi yang mendukung. Seringkali ketika mungkin masyarakat ingin mengadukan tentang
kejadian kriminalitas yang ada di lingkungannya, itu terkadang ada banyak hal yang menjadi kendala. Kenapa? Karena untuk birokrasinya ini belum begitu baik. Jadi dari pihak aparat sendiri terkadang hanya menerima saja, tapi tidak ditindaklanjuti. Ada juga yang mungkin ditindaklanjuti kalau sudah menerima sesuatu, misalkan seperti itu. Nah, ini yang harus kita hilangkan hal-hal seperti ini. Dengan adanya birokrasi yang mendukung, jika ada laporan dari masyarakat, maka dengan cepat akan bisa langsung ditangani oleh pihak aparat, sehingga jika ada hal yang terkait dengan bukti, dengan kasus dan lain sebagainya, itu bisa segera terpenuhi dan penegakan hukum juga bisa dilakukan. Nah, ini adalah pilar hukum yang harus berjalan dulu dengan baik. Jika 5 pilar ini bisa berjalan dengan baik, maka penegakan hukum akan terpenuhi. Nah, biasanya apa saja sih masalah penegakan hukum itu? Yang pertama, kesenjangan antara hukum normatif dan hukum secara sosiologis. Ya, jadi ada semacam hal yang kurang sinkron antara hukum normatif dan hukum sosiologis. Kemudian, kesenjangan antara perilaku hukum masyarakat yang seharusnya dengan perilaku hukum masyarakat yang realnya, ya. Jadi harapannya secara teoritis seperti ini, masyarakat itu harusnya taat, masyarakat itu harusnya sadar hukum, masyarakat itu harusnya mengikuti apa yang menjadi peraturan yang sudah ditegakkan oleh pemerintah. Tapi pada real atau kenyataannya itu masih banyak masyarakat yang tidak sadar hukum, masih banyak masyarakat yang tidak taat dengan peraturan-peraturan yang diberlakukan. Nah, kemudian perbedaan antara law in the book dan law in action. Nah, jadi kalau kita bicara hukum secara teoritis itu memang harapannya selalu indah ya. Jadi secara teoritis itu gampang karena ada istilah orang bicara gampang tapi prakteknya yang susah seperti itu. Nah, dari law in the book ini kita melihat jika apa yang ada di dalam buku itu bisa dijalankan dengan baik, tentunya akan tercapai apa yang diinginkan. Jadi penegakan hukum berjalan dengan baik, masyarakat bisa hidup aman dan tentram, seperti itu ya. Tapi law in action-nya itu terkadang tidak seindah yang dibayangkan. Jadi ketika kita harus kesulitan untuk melaporkan satu kasus, satu kejadian yang melanggar hukum, ketika apa yang ingin disampaikan hanya ditulis saja kemudian tidak ditindaklanjuti, ketika mungkin hukum lebih memilih kepada orang-orang yang berduit, misalkan seperti itu ya. Jadi kondisi-kondisi ini yang membuat masyarakat itu merasa, mungkin ya ada yang merasa kok tidak sesuai dengan yang ada di buku atau realnya. Karena umumnya yang namanya hukum ini harusnya sifatnya adil. Siapapun itu tanpa terkecuali harus mendapatkan hukuman jika memang terbukti bersalah, seperti itu. Nah, jadi di sini kadang-kadang realnya itu yang membuat kepercayaan masyarakat itu semakin lama semakin berkurang karena tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, berikutnya fungsi pokok hukum. Fungsi pokok hukum di sini sebagai sarana kontrol sosial. Dengan adanya hukum yang berlaku, maka tingkat sosialitas di masyarakat itu bisa terpantau. Sehingga kalau ada permasalahan, itu tetap didasarkan pada hukum yang berlaku. Tujuan hukum sendiri adalah 1. Menjaga ketertiban, 2. Keseimbangan sosial, 3. Kepentingan masyarakat. Jadi pada intinya tujuan hukum ini tidak diarahkan ke yang sifatnya pribadi, tapi sifatnya lebih kepada kepentingan untuk masyarakat semata, menjaga ketertiban dan keseimbangan sosial. Nah, kalau tadi kita sempat bicara tentang perbedaan antara law in the book dengan law in action, di sini kita lihat apa sih perbedaannya, di titik mana perbedaan itu terjadi. Nah, di sini yang pertama
apakah hukum di dalam bentuk peraturan yang telah diundangkan mengungkapkan pola tingkah laku sosial yang ada waktu itu. Nah, jadi apa yang tertulis di buku, apa yang tercantum di undang-undang, ini mungkin belum bisa menampung dari semua tingkah laku sosial yang ada di setiap waktu. Karena kita ketahui semakin ke sini tren ya, kemudian budaya itu sangat berpengaruh. Sehingga waktu tidak bisa kita jadikan ukuran. Mungkin hukum yang berlaku 5 tahun atau 10 tahun yang lalu ketika diberlakukan untuk 10 tahun kemudian bisa saja sudah tidak tepat seperti itu. Nah, kemudian apakah yang dikatakan pengadilan itu sama dengan apa yang dilakukan? Nah, jadi ketika kita melihat actionnya di pengadilan tadi, hukumannya 5 tahun penjara. Nah, ternyata 2 tahun bebas. Nah, ini realnya yang kadang-kadang masyarakat juga tidak ada sosialisasi, karena mungkin untuk menginformasikan juga buat apa ya, karena taunya kan sudah dihukum, sudah dipenjara. Meskipun nanti ketika mendengar kabar 2 tahun bebas, oh ternyata dapat remisi, ternyata ada keringanan hukuman, ternyata dipotong hukuman sebelumnya dan sebagainya. Ini kan masyarakat tidak tahu. Nah, di sini yang menyebabkan hal itu kadang-kadang kita berpikir sebagai masyarakat di sini, apakah yang dikatakan itu sama dengan yang sudah dilakukan. Kemudian, apakah tujuan yang secara tegas dikehendaki oleh suatu peraturan itu sama dengan efek peraturan itu dalam kenyataan. Nah, jadi memang tujuannya untuk masyarakat tadi misalkan, menjaga ketertiban, keseimbangan sosial, tapi realnya untuk kepentingan pribadi, sifatnya pribadi. Ya, jadi sudah tidak melihat ke masyarakat lagi. Apalagi melihat jenis kejahatan yang dilakukan oleh orang tersebut atau oknum tersebut yang ternyata sangat merugikan banyak pihak. Tapi dengan kemudahan-kemudahan yang dimiliki, mungkin dengan katakanlah kelebihan yang dia miliki, dia bisa melewati itu semua dengan mudah. Nah, ini yang mengakibatkan masyarakat itu kemudian jadi kurang memiliki kepercayaan penuh dengan law in action ini tadi kalau dibandingkan dengan law in the book. Nah, berikutnya faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu bersifat negatif. Nah, sekarang kalau tadi kita sudah bicara beberapa hal yang berkaitan dengan penegakan hukum, ini ada beberapa faktor terkait dengan penegakan hukum yang negatif. Nah, kita lihat di sini yang pertama, faktor yang ada di dalam sistem hukum. Apakah itu dari hukum itu sendiri? Yaitu tadi ya, 10 tahun, 20 tahun yang lalu ketika diimplementasikan dengan 5 tahun sekarang atau mendatang masih bisa berlaku enggak? Kemudian penegak hukum. Nah, para penegak hukum ini juga diminta untuk bisa memberikan contoh yang baik, memberikan sifat mengayomi kepada masyarakat sehingga masyarakat itu merasa nyaman, sarana dan prasarana ya. Jadi karena jangan sampai karena kita kekurangan sarana prasarana mengakibatkan satu bentuk kasus tidak bisa terungkap seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, faktor yang ada di luar sistem, yaitu kesadaran hukum masyarakat. Ya, tidak hanya dari pihak penegak hukum, kita sebagai masyarakat, apakah itu dari generasi muda ataupun milenial atau mungkin dari pihak orang tua dan lain sebagainya, masyarakat umum diminta untuk memiliki kesadaran hukum juga yang tinggi. Nah, pemahaman tentang kesadaran hukum ini sudah harus kita terapkan sedini mungkin, mulai dari keluarga misalkan. Dimana kalau di keluarga mungkin ada aturan jika pulang terlambat harus memberitahu orang tua, izin dan sebagainya ya. Bagaimana jika tidak melakukan? Nah, nanti mungkin ada hukuman di situ. Hukumannya pun ya hukuman yang disesuaikan dengan keadaan keluarga ya. Jadi misalkan hukumannya membersihkan kamar mandi, membersihkan teras atau halaman, memasak dan sebagainya. Jadi
kita biasakan dari lingkup keluarga dulu. Nah, kemudian nanti berkembang ke tingkat masyarakat. Di masyarakat juga ada kesadaran hukum ini, mulai dari misalkan membayar iuran, ya, iuran warga. Bagaimana dengan mereka yang kira-kira tidak mau membayar iuran, yaitu nanti akan diberikan katakanlah denda misalkan bagi yang tidak berangkat, misalkan ada jaga malam misalkan seperti itu. Bagi yang tidak jaga dikenakan denda. Nah, denda itu nanti juga dikembalikan untuk kepentingan warga sekitar itu. Nah, ini adalah beberapa contoh kegiatan di lingkup masyarakat untuk meningkatkan sadar hukum. Nah, kemudian perkembangan masyarakat. Faktor perkembangan masyarakat ini juga sangat menentukan penegakan hukum itu bisa ke arah yang negatif ya. Jadi di sini kita lihat kondisi sekarang masyarakat kadang dengan kondisi perekonomian yang mungkin sudah semakin sulit karena efek pandemi, kemudian ada kasus misalkan kasus begal misalkan ya, kemudian nanti langsung dihakimi secara massal. Nah, kondisi-kondisi ini menyebabkan pihak aparat juga agak kesulitan ya, karena kalau dari pihak hukum sendiri siapapun yang bersalah tetap harus dilindungi seperti itu, tetap mendapatkan haknya. Nah, di sini dengan perkembangan masyarakat sekarang, budaya, kebiasaan yang nanti mengakibatkan kondisi itu menjadi tidak memungkinkan ya, tidak kondusif, sedikit-sedikit ada tawuran, sedikit-sedikit ada kemarahan masyarakat secara massal, kemudian ada demo dan sebagainya. Nah, ini membuat penegakan hukum itu menjadi negatif seperti itu. Nah, kemudian politik atau penguasa. Nah, diharapkan dari bidang politik sendiri jangan sampai mempengaruhi penegakan hukum yang terjadi. Akan sangat disayangkan ketika orang-orang elit yang mungkin ada di partai politik besar yang diakui oleh negara kita tersangkut kasus hukum. Nah, kemudian dari kasus tersebut setelah dimasukkan ke pengadilan mendapatkan hukuman, ternyata ada satu kegiatan dari oknum tersebut yang dia masih bisa bebas melakukan aktivitas berwisata di luar, atau mungkin bertemu dengan keluarga di luar, atau sekedar makan di restoran misalkan seperti itu ya. Nah, ini kondisi-kondisi seperti ini yang mengakibatkan hukum itu menjadi negatif. Jangan hanya karena kekuasaan atau politik yang bisa diberikan, hukum itu bisa dibeli. Nah, ini hal-hal yang mempengaruhi penegakan hukum itu menjadi negatif. Nah, faktor-faktor lainnya yang kita lihat kenapa hukum itu menjadi negatif, bisa saja yang pertama konsistensi asas-asas, yang kedua proses perumusan, yang ketiga tingkat kemampuan operasionalisasi hukum, dan perlukah mempertahankan undang-undang yang tidak sejalan dengan rasa keadilan. Ya, karena kondisi perkembangan masyarakat yang terjadi. Ini dari faktor perundang-undangan yang ada. Kalau dari faktor penegak hukum, kualitas penegak hukum profesional atau tidak. Nah, harapannya kita bisa mendapatkan SDM yang profesional. Kemudian lemahnya wawasan pemikiran, minimnya keterampilan untuk bekerja, rendahnya motivasi kerja, rusaknya moralitas personal aparat, tingkat pendidikan yang rendah, sangat sedikit program pengembangan SDM di kalangan organisasi penegakan hukum. Nah, mungkin karena banyaknya kasus yang harus diselesaikan, akhirnya malah tidak melakukan pengembangan SDM untuk internal penegak hukum ya. Mungkin pada beberapa kurun waktu tertentu perlu dilakukan sosialisasi yang kaitannya dengan pengembangan SDM di kalangan penegak hukum. Nah, berikutnya faktor sarana dan prasarana. Harus dilayani alat teknologi modern di mana yang belum memadai untuk sosialisasi hukum. Nah, hal inilah yang mengakibatkan banyak masyarakat yang mungkin belum tahu ya, apa sih hal-hal yang perlu disosialisasikan di hukum itu. Nah, kemudian ketersediaan sarana prasarana tempat menjalani pidana. Kita ketahui penjara sudah penuh ya. Kita juga pernah melihat bagaimana
keadaan di dalam penjara itu seperti apa, kenapa kok penjara semakin lama semakin penuh. Ini yang harus kita pikirkan, karena di sini pihak pemerintah itu juga harus tetap menyediakan sarana prasarana, di mana sarana prasarana ini harus tetap baik, menjaga kesehatan para napi tersebut, ya, baik dari sisi makanan, kemudian kesehatannya, minuman, pakaian, sarana untuk mandi, dan lain-lain. Nah, tiadanya keseimbangan antara fasilitas pengadministrasian dengan jumlah orang yang harus dilayani. Ini belum seimbang. Fasilitas fisik, peralatan operasional, dan finansial minim untuk sarana prasarana dari penegak hukum. Berikutnya faktor kesadaran masyarakat, ya. Persepsi masyarakat tentang hukum, ketertiban, fungsi penegak hukum berbeda dengan hukum modern. Nah, ini yang perlu disosialisasikan dulu. Jadi, sosialisasi ini bisa kita mulai dari yang paling bawah, mungkin dari tingkat ke-RT-an, ke-RW-an, masuk ke ini taruna, karang taruna, pemuda, seperti itu ya. Jadi, semuanya diberikan sosialisasi tentang apa sih hukum modern atau hal-hal yang bisa meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kemudian kesadaran hukum masyarakat masih rendah di semua strata. Banyaknya tindakan main hakim sendiri. Nah, ini yang sering terjadi, yang sering kita lihat. Mungkin karena ada hal-hal yang menyebabkan masyarakat itu harus bertindak main hakim sendiri. Ini juga harus ditelaah juga ya. Kemudian yang berikutnya adalah faktor perubahan sosial. Perubahan tata nilai merubah tata kelakuan dalam interaksi sosial. Benturan nilai lama dengan nilai baru menimbulkan dualisme nilai dalam masyarakat. Ketidakserasian nilai menimbulkan kerancuan nilai dan ketidakpastian yang merangsang aparat penegak hukum melakukan tindakan patologis. Nah, ini adalah faktor-faktor perubahan sosial. Berikutnya, faktor politik atau penguasa, campur tangan pemerintah dan kelompok kepentingan tertentu dalam usaha menegakkan hukum. Intervensi pihak eksekutif atau lembaga ekstrayudisial dalam proses perkara yang sedang berlangsung membatasi kebebasan hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara. Nah, ini sangat merugikan ya. Jadi ada intervensi, ada campur tangan yang semuanya itu dari pihak elit, pihak penguasa, eksekutif atau lembaga ekstrayudisial yang punya pengaruh. Nah, tentu saja ini akan cukup mengganggu dan membatasi kebebasan hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan adil. Dan yang terakhir terjadi dalam peradilan kasus kejahatan politik. Nah, berikutnya untuk pembentukan peraturan perundang-undangan belum menjamin pelaksanaan penegakan hukum yang efektif. Jadi, undang-undang yang sudah dibentuk ternyata tidak menjamin pelaksanaan hukum itu menjadi lebih efektif. Karena, satu, substansi peraturan perundang-undangan kurang lengkap dan masih ada kelemahan, sehingga memberikan peluang penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penegak hukum. Yang kedua, substansi tumpang tindih satu sama lain, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran antar aparatur penegak hukum, memberikan peluang untuk memandulkan peraturan perundang-undangan dalam kasus konflik kepentingan. Nah, ini tidak bisa berjalan karena kondisi ini. Kemudian yang ketiga, menempatkan kepentingan pemerintah terlalu besar, melebihi kepentingan dari masyarakat luas, sehingga tidak sesuai dengan tujuan hukum tadi, di mana tujuan penegakan hukum itu untuk masyarakat luas, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Kemudian yang keempat, masih belum ada ketegasan mengenai perbedaan antara fungsi eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Perlu pengkajian yang sangat mendalam. Yang kelima, kesadaran dan tanggung jawab berbangsa dan bernegara dalam menghasilkan produk peraturan perundang-undangan
dan penegakan hukum yang masih lemah. Nah, berikutnya untuk menuju masa depan pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia, apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, menata kembali sistem kekuasaan kehakiman yang ada di negara kita. Jadi di sini hakim itu diberikan kebebasan untuk berpikir, memeriksa, menentukan, membuat keputusan yang adil bagi masyarakat. Kekuasaan tertinggi apapun itu tidak punya pengaruh untuk ikut intervensi atau campur tangan pada masalah atau kasus-kasus tertentu. Nah, kemudian yang kedua, sistem legislasi nasional. Dan yang ketiga, sistem manajemen penegakan hukum yang aspiratif, produktif, dan berwawasan global. Sehingga diharapkan jika kita bisa menuju masa depan pembangunan dengan penegakan hukum di Indonesia yang berlandaskan 3 poin ini, maka akan tercipta ketertiban, perdamaian, masyarakat yang aman, nyaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kita tercinta ini, yaitu Indonesia. Baik, kira-kira itu yang bisa Bu Maya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Akhir kata saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.